Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, Indonesia Fashion Chamber IFC bekerja sama dengan Gemalindo Kreasi Indonesia beberapa waktu lalu menyelenggarakan event Spotlight dengan mengusung tema Cultural Fusion yang menghadirkan paduan keindahan wastra Nusantara dan budaya lokal dalam balutan fashion kontemporer yang inovatif. Brand Dust menghadirkan koleksi eksklusif dengan tema Dust Meets Heritage, menghadirkan beragam pilihan mulai dari jaket denim dipadu dengan karya seni yang sangat ekspresionis, hingga celana denim yang dituangkan karya seni yang memukau tanpa menghilangkan sisi kenyamanan. Setiap desain mencerminkan keindahan dunia seni dan fashion yang bisa menyatu dalam karya seni yang dapat dipakai. Setiap koleksi terinspirasi dari keindahan seni dan kebebasan berekspresi, memadukan teknik lukisan tangan, grafis modern, dan tekstur eksperimental. Dari jaket denim dengan motif tak abstrak hingga celana embroidery yang memukau, koleksi ini adalah perayaan keunikan dan inovasi. Jadi temanya untuk kali ini kita Denim Meets Heritage, di mana kita melakukan eksplorasi yang inovatif menggunakan bahan denim namun dipadukan dengan kesenian dari Indonesia seperti embroidery, painting, dan batik. Jadi kita menggunakan beberapa batik dan challenge-nya itu sebenarnya adalah bagaimana kita tetap terlihat casual, keren, fashionable, tapi juga kita menciptakan rasa bangga menggunakan batik itu sendiri. Jadi perpaduannya itu sendiri adalah challenge tersendiri buat kita. Target kita sebetulnya range usianya itu starting dari 25 tahun hingga 44 tahun, tapi kalau kita lihat dari busananya sendiri itu tidak menutup kemungkinan usia di bawah 25 ataupun di atas 40 tahun bisa menggunakannya, karena memang konsep kita adalah daily denim yang nyaman digunakan oleh berbagai macam usia dan di berbagai macam situasi. Benang merahnya adalah kita semua kan tahu ya kalau denim itu timeless banget gitu. Nah, pada saat kita memadukan dengan batik, kita tuh pengen memadukan bahwa denim itu yang timeless itu bisa loh dipadukan dengan kerajinan yang unik dari berbagai macam belahan di daerah Indonesia gitu. Ya, apalagi tadi kita melihat antusiasmenya ya dengan kita meluncurkan denim yang berkolaborasi dengan kesenian Indonesia itu, kita rencananya di tahun 2025 nanti kita akan menambah koleksi yang serupa seperti itu, Denim Meets Heritage, karena kita juga ingin memenuhi kebutuhan customer kita akan produk-produk denim tapi juga berkaitan dengan culture Indonesia. Brand Gila menghadirkan koleksi apik dengan tema harmoni, menghadirkan 8 look dengan menampilkan keindahan motif etnik yang terinspirasi dari wastra Indonesia, seperti batik dan lurik diolah secara modern dan diaplikasikan pada busana modest. Dengan gaya feminin dan elegan, koleksi ini dirancang untuk menyempurnakan momen spesial hari raya, sekaligus menyampaikan pesan bahwa warisan budaya layak dihidupkan kembali dalam konteks yang relevan dengan zaman. Material utama koleksi ini menggunakan kain satin yang di-print dengan motif etnik modern serta jacquard premium, hasil kerjasama eksklusif dengan Multi Sandang.
Palet warna netral seperti coklat, putih, hijau, jingga, dan aksen emas pada embroidery dan aksesoris menciptakan kesan anggun dan mewah. Koleksi ini adalah bukti bahwa unsur tradisional dapat tampil memikat dalam gaya modern, menjadi bagian yang relevan dan berharga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau untuk konsepnya sendiri, kita sebenarnya menggabungkan konsep tradisional dengan modern. Jadi konsep kita namanya harmoni, iya gitu. Jadi kita pakai motif-motif etnik, lalu diaplikasikan ke desain yang modern seperti itu. Dan style kita modest elegan. Jadi kita emang ini sih, maksudnya ingin memenuhi kebutuhan casual, tapi juga bisa untuk formal juga. Kayak gitu. Kita kan piece-nya tuh ada yang 3 piece, ada yang 2 piece. Jadi ada celana palazzo, ada gamis-gamis casual juga. Jadi sebenarnya bisa dipaduin untuk casual dan formal kalau dipakai barengan gitu. Sebenarnya ini kan mau ngasih lihat juga kalau kita ngambil tradisi Indonesia, jadi biar kelihatan lebih etnik gitu Bu. Jadi kita memutuskan untuk nambahin aksen bulunya. Iya, gitu. jadi itu tadi aksesoris sih untuk mempercantik koleksi modest kita. Tadi kita juga ini sih disupport juga dari sepatu itu Less Famous kayak gitu. Iya, dan kita juga kolaborasi untuk development kainnya dengan multisandap. Gitu. Kalau tren, kalau dari modest sebenarnya emang lagi tren pengaplikasian motif etnik dimasukin ke modest, iya betul. Jadi kalau untuk tren masih warna-warna netral gitu Bu, gitu sih kalau kita lihat. Dan kita ini sih cukup yakin ya, karena kita belajar dari pengalaman tahun kemarin, tahun ini 2024, itu koleksi modest Zila itu cukup laku di pasaran. Jadi tahun ini kita mengeluarkan artikel modest itu lebih banyak dari tahun lalu 2-3 kali lipat kayak gitu. Jadi itu akan sangat bervariasi yang bisa masyarakat suka pastinya. Brand Natswear menampilkan koleksi bertajuk The Glisten of Nats yang menampilkan 8 koleksi dengan tema Office Look Deluxe. Adapun bahan-bahan yang digunakan ialah Duchess, Cotton, Silk. Untuk warna koleksi Nats kali ini banyak menampilkan bold colors. Seru banget, terus aku di backstage tadi ngelihat banyak banget koleksi yang super duper bagus. Ternyata lokal brand itu sekarang tuh udah maju banget dan udah kreatif banget ya.
kali ini ada 10 desain. Kebetulan kita bawain tema Glisten of Nuts yang dimana kita bawain dari seluruh rangkaian nutswear. Kita kemas, kita rangkum di fashion kali ini dan ini sebenarnya udah last collection kita yang kita terakhir kali bawain untuk kali ini sih. Jadi sebenarnya kalau untuk show kali ini itu kan kombinasi dari seluruh rangkaian nutswear kan. Aku bawain ada motif bunga cual dari Bangka Belitung karena kebetulan aku dari Bangka, jadi aku pengen bawain ada touch of Bangka Belitungnya dikit, yaitu bunga-bunga cual dengan warna khasnya kayak gini yang aku pakai sekarang gitu. Kita juga pengen bawain ada touch of bunga-bunga Nusantara sih sebenarnya. Karena kan jarang banget ya yang pakai cual. Aku ngerasa sih kurang banget. Jadi aku ngerasa kalau misalnya kita kombinasiin dan kita bikin desain yang elegan dan edgy gitu, kayaknya kenapa enggak gitu. Untuk tantangannya sih nggak ada sih sebenarnya. Karena kebetulan aku sangat suka model ini dan juga kita udah lumayan lama risetnya nih. Jadi kita udah tahu kurang lebih apa yang mau kita lakukan sebenarnya gitu. Viewers berbakat dan berdedikasi untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan panggung grup mereka. Beberapa K-pop idols berikut juga memberikan kontribusinya untuk koreografi grup mereka. Menjadi K-pop idol adalah pekerjaan yang menyita seluruh waktu. Namun banyak idol yang memberikan kontribusi lebih, bukan hanya bakat mereka tetapi juga ide koreografi mereka untuk berbagai pertunjukan. Berikut adalah beberapa idol yang membuat penampilan panggung mereka bersinar dengan hasil koreografi mereka yang luar biasa. J-Hope, Jimin, dan Jungkook BTS. Member dance line J-Hope dan Jimin telah dikenal berkontribusi pada banyak koreografi panggung grup mereka. Selain mereka, Jungkook sebagai anggota yang termuda juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan pada koreografi BTS. Jungkook menciptakan banyak gerakan untuk lagu solo terbarunya dari album BTS Map of the Soul dan semangatnya benar-benar terpancar dari penampilannya di lagu itu. Dayun dan Momo Twice. Dayun memang dikenal sebagai seorang rapper, tetapi ia juga dikenal sebagai koreografer dalam beberapa penampilan panggung Twice, termasuk Touchdown dan Jelly Jelly. Sedangkan Momo yang merupakan penari utama Twice juga berkontribusi pada koreo untuk Likey, di mana ia memiliki bagian solo pendek yang sepenuhnya dikoreografikan sendiri. I can fly, make you smile. Tell me tonight. Rocky Astro bukan hanya sebagai penari utama dalam grup, Rocky juga membuat koreografi beberapa penampilan grup di atas panggung seperti dalam Firework serta Morning Call. Rocky juga memiliki beberapa cover dance yang luar biasa, di mana ia dapat memamerkan bakatnya pada solo koreografi. Suwa Dreamcatcher. Selain berkontribusi dalam video klip spesial yang berjudul Red Sun karya Dreamcatcher, Suwa, penari utama dari grup tersebut telah memberikan beberapa koreografi yang sangat luar biasa untuk penampilan panggung Dreamcatcher. Suwa juga berkolaborasi dalam cover dance dengan artis dari grup lain seperti Seungyeon CLC. Koreografi Suwa yang memukau serta eksekusi gerakannya yang berenergi membuatnya terlihat menonjol di antara member yang lain. Alright viewers, sampai jumpa di Today's Special mendatang. Bye! Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.